Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elton Jud Kevin dengan NPM 23150610118 dari kelas PSTB angkatan 2023. Baik, pada saat ini saya akan menjabarkan beberapa poin dari project proposal yang dimana untuk nama project yang diambil oleh kelompok kami itu Kampus 5. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan 5 anggota kelompok, yaitu saya sendiri Elton John Kevin dengan NPM 23150610118. Kemudian ada Bagas Pangestu, Tommy Areviosa, Pangyutan Syaputra Purba, dan juga M. Aidil Fikri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Yang dimana alasan kami membuat kampus Timap ini itu dikarenakan adanya permasalahan bagi banyak mahasiswa untuk mencari berbagai kegiatan perlombaan. Yang dimana aspek-aspek tersebut mencakup itu biasanya kesulitan untuk mencari pembimbing dalam event-event atau kegiatan lomba, dan juga untuk mahasiswa sendiri itu terkadang sulit untuk mencari teman lomba, semisal untuk ikut serta dalam lomba yang berisikan anggota 2 atau 3 orang atau mungkin lebih dari 1 orang. Dan juga mungkin mahasiswa yang masih sulit untuk mendapatkan info terkait kegiatan lomba. Mungkin untuk bagi mahasiswa sendiri itu waktu yang dibutuhkan juga untuk mencari lomba itu sulit, ditambah lagi untuk kriteria lomba yang diinginkan maupun sesuai dengan kemampuan bagi mahasiswa tersebut susah untuk didapatkan. Baik, di sini dapat dilihat ada use case diagram yang dimana untuk aktornya itu ada 2, yaitu admin dan mahasiswa. Yang dimana mahasiswa di sini dapat dilihat pada use case pertama di sebelah kiri, yaitu mahasiswa dapat untuk melakukan manajemen profile atau mengelola profile, yang dimana mungkin ini terkait atribut bagi entitas mahasiswa nanti pada IRD-nya atau entity relationship diagramnya, yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan create, read, untuk metode update-nya. Jadi mahasiswa dapat mengubah profilnya sesuai dengan kategori kemampuan dari mahasiswa tersebut mungkin, atau kategori identitas mahasiswa tersebut. Kemudian mahasiswa juga dapat mencari anggota. Mungkin terlebih dahulu ke registrasi dan login. Jadi mahasiswa dapat registrasi dan login pada sistem, kemudian melihat daftar tim. Jadi mahasiswa ini untuk melihat daftar tim ini, dan semisal mahasiswa tersebut akhirnya ikut serta dalam tim tersebut yang telah dibuat, artinya mahasiswa tersebut masuk sebagai kategori role dari anggota tim. Kemudian mahasiswa dapat melihat berita, yang mana berita ini dibuat oleh admin sistem, yang dimana berita ini digunakan untuk info-info lomba. Jadi mahasiswa dapat melihat info lomba pada sistem informasi untuk kampus Tim Up ini. Kemudian ada mengelola postingan tim, kemudian mencari tim. Mahasiswa juga dapat mencari tim, kemudian melihat detail tim. Jadi untuk satu tim itu kurang lebih di IRD-nya atributnya salah satunya itu ada ketertarikan tim tersebut, fokus bidangnya, dan juga kategori lomba yang ingin diikuti oleh tim tersebut. Jadi ketika mahasiswa melihat detail tim, mahasiswa tersebut dapat mengetahui bahwa kriteria tim ini kategorinya berfokus pada apa dan ingin mengikuti lomba seperti apa. Mahasiswa juga dapat melihat notifikasi secara real time, begitu juga dengan admin. Kemudian untuk mencari anggota di sini, itu artinya mahasiswa tersebut telah membuat timnya sendiri. Artinya mahasiswa yang mencari anggota di sini itu telah membuat timnya dan menjadi ketua kelompok dari anggota tersebut. Kemudian mahasiswa di sini juga dapat melihat ke tim lain, mendaftar ke tim lain ya sebagai anggota. Juga mahasiswa di sini bila dia role-nya sebagai pembuat tim, sehingga sebagai ketua pembuat tim artinya ketua tim, artinya mahasiswa tersebut memiliki hak akses untuk menerima atau menolak mahasiswa lain yang ingin ikut serta dalam perlombaan pada kelompok yang telah dibuat tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta sekretaris diagram untuk sistem kampus Team Up ini.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bagas Pangestu dengan NPM 23150010. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional pada sistem kampus Timap ini terdapat tiga aspek area utama. Yang pertama itu ada halaman publik, kedua ada halaman mahasiswa, dan ketiga itu ada halaman admin. Yang pertama halaman publik atau halaman guest. Di sini merupakan tampilan pertama dari sistem ini, entah itu dari user yang sudah login atau belum. Itu seperti menampilkan informasi umum dan daftar kegiatan atau lomba terbaru. Ini berupa tampilan dashboard dan fitur-fitur yang bisa diraih atau dikunjungi oleh eh, tamu atau guest yang tidak login seperti landing page, login, registrasi, dan berita atau blog. Lalu yang kedua, halaman mahasiswa. Di sini untuk user yang sudah login atau mahasiswa yang sudah login, eh, berarti untuk tampilan sebelumnya juga sudah terbuka dan ada penambahan fitur utama yang bisa dia akses seperti dashboard atau aktivitas dan rekomendasi tim. Lalu ada profile dan edit profile. Yang ketiga ada atau membuat atau cari proyek dan anggota. Dan keempat itu ada notifikasi aktivitas yang diterima oleh mahasiswa. Yang terakhir, untuk area di kebutuhan fungsional ini ada halaman admin yang berisikan eh, pemantauan dan pengelolaan sistem. Lalu fitur-fiturnya itu terdapat manajemen akun mahasiswa, moderasi postingan dan berita. Yang terakhir ada statistik kegiatan dan pengguna. Lalu untuk menunjang eh, sistem kampus di map ini perlu diperhatikan juga untuk kebutuhan non fungsionalnya. Terdapat beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Terdapat 6 poin. Yang pertama itu ada kinerja. Untuk sistem ini harus cepat dan responsif agar eh, mendukung sistem ini supaya user tuh nyaman dalam menggunakannya. Yang kedua ada keamanan, data pengguna, transkripsi dan login aman. Jadi karena di sini kita menyimpan data-data dari para mahasiswa, sistem kampus Timap ini harus mendukung sistem keamanan yang baik. Lalu yang ketiga ada keandalan, yang maksudnya adalah stabil untuk banyak pengguna aktif karena kita sistemnya itu mahasiswa kampus yang cenderung banyak usernya, maka kestabilan dalam menangani user yang banyak itu harus diperhatikan. Yang keempat itu ada usability, ya berarti tampilan mudah digunakan semua jurusan. Jadi sebisa mungkin atau diharuskan untuk sistem ini harus user friendly karena banyak pengguna yang harapannya bisa terbantu di tampilan yang sederhana dan simpel. Lalu ada kompatibilitas yang berarti akses dari laptop dan smartphone. Karena sistem ini harapannya bisa diakses di mana saja, maka harus diperhatikan kompatibilitasnya. Lalu yang terakhir ada maintainability, yang berarti sistem ini harus mudah diperbarui dan dikembangkan secara berkala. Dan berikut untuk sequence diagram pada sistem kampus Timap ini. Yang pertama ada eh, sequence dari login, yang di sini ada aktor user, contoh sebagai mahasiswa. Yang pertama itu akan memberikan message ke sistem itu memasukkan username dan password. Yang mana dari sistem ini akan meminta ke database mengecek username dan password yang telah dimasukkan oleh user itu ada atau tidak. Nah, jika data ditemukan, maka username itu akan ditampilkan kembali di sistem dan user itu berhasil login, login sebagai mahasiswa gitu. Sistem akan mengecek dulu apakah ini login sebagai mahasiswa atau login sebagai admin. Nah, ketika data itu tidak ditemukan, maka database akan mengembalikan data tidak ditemukan dan sistem akan menampilkan tampilan bahwa data tidak ditemukan. Mungkin bisa seperti username salah atau password yang salah, seperti itu. Selanjutnya ada sequence melihat detail tim. Di sini sebagai mahasiswa atau admin ingin melihat detail tim apa saja yang terdapat di sistem kampus Timap ini. Yang pertama,
alur yang sebelumnya untuk login, validasi kredensial, dan seterusnya sampai user ini bisa mengakses dashboard usernya. Nah, selanjutnya untuk user itu bisa mencari tim yang memberikan message langsung ke sistem dan sistem akan mengambil atau get data dari database dan database akan return ke sistem untuk data tim yang diminta dan sistem akan menampilkan semua daftar tim yang tersedia. Lalu ketika user ingin melihat detail atau rincian tim tertentu, maka sistem akan mengambil lagi data tim khusus satu tim tersebut dan akan return dari database dan akan menampilkan rincian data timnya. Lalu untuk sequence mendaftar tim, ini dari sama menggunakan dua peran mahasiswa dari ketua tim dan pendaftar. Nah, di sini sebagai pendaftar itu eh, yang pertama adalah memilih menu daftar tim. Lalu untuk UI akan get tim ID-nya, lalu dari backend akan meluruskan untuk ambil data tim, database, dan database akan return data tim ke backend, maka backend akan menampilkan daftar tim dari ke UI, lalu UI akan menampilkan ke aktornya berupa tampilan daftar tim. Lalu di sini mahasiswa sebagai pendaftar itu memilih menu klik daftar untuk satu tim tertentu. Lalu dari proses tersebut akan diteruskan oleh UI ke backend berupa metode post tim apply. Dari backend akan menyimpan lamaran tersebut ke database, lalu database akan return update sukses, lalu dari backend juga akan return respon sukses, dan dari UI akan menampilkan hasil eh, lamarannya atau hasil pendaftaran berupa lamaran terkirim dan dari ketua tim akan mendapatkan informasi atau notifikasi berupa tampilan pesan pelamar baru. Nah, di sini ada sequence dari mengelola postingan tim. Maksudnya itu berupa di dalam tim itu bisa melakukan metode CRUD seperti menambah, menghapus atau mengedit data-data yang terdapat di dalam timnya, seperti user atau anggota baru. Yang pertama sama untuk alurnya login terlebih dahulu, lalu dari seorang aktor mahasiswa tersebut memilih manajemen tim, menu manajemen tim ke sistem. Lalu sistem akan meneruskan metode post ke database, metode get ke database, get semua data tim, maka database akan return semua data tim ke sistem dan sistem akan menampilkan semua daftar tim ke aktor. Lalu dari aktor itu memilih tim tertentu dan sistem akan meneruskan metode get ke data tim dari database dan database akan return data tim ke sistem. Sistem akan menampilkan rincian tim ke aktor. Nah, di sini aktor bisa akses secara data timnya dan sistem akan meneruskan hasil dari aktor tersebut berupa validasi role dan eksekusi CRUD ke database. Di sini ada mengelola akun, di sini fokusnya di aktor admin. eh, untuk alur awalnya sama berupa login. Dan di sini eh, aktor admin bisa memilih daftar akun dan sistem akan meneruskan metode get semua data akun dan menampilkan semua data akun yang ada ke sistem dan meneruskannya ke aktor. Lalu untuk admin bisa memilih akun tertentu dan dari sistem juga mengambil datanya dan database akan return data tersebut dan aktor bisa menerima tampilan rincian akun tertentu. Lalu sama bisa melakukan CRUD untuk akses akun tertentu dan sistem akan memvalidasi role ke database dan eksekusi CRUD-nya. Lalu return CRUD berhasil dan sistem akan meneruskan respon sukses CRUD ke aktor. Lalu di sini ada mengelola berita. Di sini admin atau aktor ini bisa yang pertama itu login dan bisa memilih daftar berita ke sistem dan sistem akan eh, melakukan metode get dari database dan akan mengembalikan semua data berita ke sistem dan memasukkannya ke aktor. Nah,
Aktor itu bisa memilih berita ke sistem dan mengambil data beritanya dan return database dan menambahkannya ke aktor. Lalu juga bisa melakukan akses CRUD data beritanya. Nah, mungkin sekian penjelasan bagian saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya yaitu mengenai ERD. Di mana di sini kami membuat ERD dengan beberapa kelas seperti kategori, section, faculty, user, skill, dan lain-lainnya. Di mana ERD ini kami buat berdasarkan hasil dari kuesioner telah kami buat, di mana menurut kuesioner kami di sini ada beberapa kesimpulan, yaitu di mana banyak responden itu kesulitan untuk mencari anggota tim untuk lomba ataupun PKM. Lalu banyak juga responden yang kesulitan untuk mencari akses info tentang lomba. Dan juga harapan dari responden ini banyak ingin fitur seperti pencarian, profil, skill, dan juga notifikasi. Nah, berikut hasil dari kuesionernya bisa dilihat seperti tidak tahu info lomba tentang PKM atau dan lainnya. Itu kesulitan mencari info lomba, kesulitan untuk mencari partner. Maka dari itu, kami mendesain aplikasi tim app ini memiliki beberapa kelas. Contoh seperti ada user, di mana user ini terbagi dua, yaitu ada yang sebagai admin dan juga mahasiswa. Di mana jika sebagai mahasiswa, dia akan membuat kelas khusus di sini, di mana berisi ID mahasiswa, nama, jurusan, tahunnya, tahun masuk, itu ada bio tentang dari akunnya, portofolio, fakultas, dan di sini create ad dan update ad, di mana dia membuat kapan akunnya dan juga diupdate kapan tentang akun ini. Lalu ada user, di mana user di sini ada username, password, nomor telepon, role. Nah, role ini berisi tentang student atau mahasiswa dan juga admin. Lalu ada email. Lalu sini ada sektor, dan juga di sini ada fakulti atau fakultas dari mahasiswa. Lalu di sini mahasiswa masuk dalam member, di mana member ini tergabung sebagai tim, di mana tim ini merupakan tim untuk PKM ataupun untuk lomba. Lalu di sini ada kategori. Nah, kategori di sini seperti PKM, lomba, ataupun kayak misalnya pengabdian dan lain-lain. Lalu ada sektor. Sektor ini seperti kita punya sektor di bidang IT ataupun bidang apalagi kepemimpinan atau kewirausahaan dan lain-lain lah. Lalu di sini ada sektor interest. Nah, tadi kebanyakan mahasiswa kesulitan untuk mencari tim, dimana kita bisa mencari di sektor interest ini, dimana kita bisa melihat mahasiswa yang memiliki ketertarikan di suatu bidang melalui sektor interest ini. Lalu ada kategori interest, dimana kita bisa melihat mahasiswa berdasarkan kategori yang dia inginkan. Lalu ada news untuk seperti berita dan juga seperti info-info lomba. Lalu ada student skills, dimana kita bisa mengupload skill kita sebagai mahasiswa agar dapat dilihat oleh orang lain sebagai referensi untuk mengajak gabung ke dalam tim. Lalu dari student kelas ini terhubung ke student atau mahasiswa dan juga skills. Skill ini berisi ID skill dan juga nama skillnya. Contoh skillnya menggambar, modding, dan lain-lainnya. Di news juga tadi itu untuk proses lomba dia ada status, seperti untuk status news ini bisa masih draft, udah di publik atau masih di arsip. Lalu ada title, ada kontennya apa, dibuat oleh siapa, dimana yang buat ini bisa user atau mahasiswa ataupun juga admin. Lalu ada dibuat kapan dan diupdate kapan. Lalu ada notifikasi. Nah, tadi salah satu keinginan dari responden juga ingin ada notifikasi, dimana jika mereka diajak untuk bergabung dalam suatu lomba, mereka bisa menerima notifikasi. Nah, misalnya di sini lalu ada audit log, di mana audit log ini berisi tentang kayak log dari suatu user, kayak actionnya dia tuh ngapain aja, contoh kayak dia login, logout, dan lain-lainnya. Oke, terus di tim tadi seperti ada judulnya, contoh ada tim untuk PKM.
lalu ada deskripsi tentang timnya itu, terus mereka ngapain aja, terus yang membuat tim ini siapa, lalu ada sektornya. Sektor tadi kayak tadi itu ada PKM, lalu ada kategorinya, contoh PKM tentang kewirausahaan, lalu ada statusnya seperti masih draft, publik atau sudah diarsip, lalu dibuat kapan dan diupdate kapan. Itu pula untuk member, di mana terdapat ID siswa atau mahasiswa, lalu ada ID dari timnya, lalu ada status timnya, di mana status dari membernya atau kayak ke anggotanya itu sudah di apply, accept atau di reject, atau dia sudah melamar, diterima ataupun ditolak. Lalu ada dia join kapan ke suatu tim. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya soal dari RD dan juga hasil dari kuesioner. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Arya Fiasa, NPM 23150611110 dari kelas PSTIB. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk bagian tools dan teknologi yang digunakan pada sistem yang kami kembangkan. Oke. Di sini yang pertama kami menggunakan React.js sebagai front-end framework untuk membangun tampilan aplikasinya. Jadi dengan React kami bisa membuat termuka yang lebih interaktif, cepat, dan mudah dikelola. Kami menggunakan konsep component based. Jadi setiap bagian tampilan ini bisa dikembangkan secara modular dan lebih mudah juga untuk membuat tampilan website yang responsif. Oke, selanjutnya ada Node.js. Spesifiknya di sini dengan Express. Node.js di sini digunakan untuk membangun backend aplikasinya, sedangkan Express-nya adalah framework yang membantu membuat API dengan lebih mudah. Jadi melalui kombinasi ini, aplikasinya bisa menangani permintaan dari pengguna, memproses data, dan berkomunikasi dengan base data. Nah, selanjutnya untuk database-nya, kami menggunakan MySQL. Kami menggunakan MySQL karena stabil, cepat, dan cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan data yang terstruktur. Oke, selanjutnya di sini kami menggunakan tools Figma, yang dimana Figma di sini membantu kami dalam merancang tampilan UI/UX-nya sebelum tahap pengembangan. Jadi dengan begitu kami bisa merancang alur dan tampilan aplikasi secara visual dan memastikan hasilnya sesuai kebutuhan pengguna. Dan terakhir, kami juga menggunakan GitHub sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan kode program. Jadi dengan GitHub kami bisa melakukan version control sehingga setiap perubahan kode itu bisa tercatat dengan baik. Dan jika bekerja dalam tim juga, eh, kolaborasinya juga menjadi lebih mudah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk mockup dari sistem yang kami kembangkan yaitu Campus Team. Oke, jadi di sini terdapat landing page atau homepage dari aplikasinya. Di bagian atas ini terdapat header, di mana pada bagian kirinya terdapat nama aplikasinya yaitu Campus Team App, dan di bagian kanannya terdapat 3 navigasi. Yang pertama di sini berita, kemudian di sini ada navigasi ke halaman login dan navigasi ke halaman daftar atau register. Nah, kemudian di sini terdapat kata pengantarnya dan deskripsi singkat untuk aplikasi kami yaitu platform kolaborasi mahasiswa untuk membangun proyek, mencari anggota tim dan mengembangkan skill bersama. Kemudian di sini terdapat navigasi untuk mulai sekarang di sini untuk mengajak user mendaftar, kemudian melihat berita untuk ke halaman melihat berita. Nah, kemudian di sini terdapat 3 card yang dimana menampilkan 3 fitur, tiga tujuan dan 3 fitur atau 3 fitur aplikasi kami di sini adalah mencari anggota, kemudian mengelola proyek, dan juga tujuannya bisa untuk mengembangkan skill. Kemudian terdapat cara kerja platformnya, di sini ada daftar akun, kemudian buat atau cari project, bentuk tim, dan eksekusi project. Nah, di sini saya akan masuk ke halaman berita dulu yang dapat diakses oleh user public, jadi tidak perlu login. Nah, di sini untuk mockup halaman berita dan event, yang dimana di sini aku menampilkan berita-berita ataupun event
perlombaan yang ada di sekitar kampus. Oke, kemudian di sini terdapat halaman register atau daftarnya. Untuk mengcopy di sini user dapat mendaftar akun mahasiswa, dapat mengisi nama lengkap, email, password, fakultas, program studi, dan angkatan. Dan jika user sudah memiliki akun, maka user dapat ke halaman login. Di sini saya akan mencontohkan untuk mahasiswa sebagai mahasiswa. Nah, di sini dashboard halaman halaman dashboard mahasiswa. Jadi di sini dashboard di sini akan tampil 3 data seperti proyek aktif yang diikuti mahasiswanya, kemudian anggota timnya, dan jumlah notifikasi barunya. Nah, kemudian terdapat proyek terbarunya, jadi akan tampil daftar proyek-proyek terbaru yang diikuti atau dibuat oleh user. Kemudian di sini terdapat detail notifikasi terbarunya. Nah, kemudian pada bagian kiri sini terdapat sidebar, di mana terdapat navigasi juga ke dashboard, kemudian ke halaman proyek, di mana pada halaman proyeknya akan menampilkan daftar proyek yang ada, yang tersedia, yang sudah dibuat oleh user-user, semua user. Di mana di sini user bisa mencari proyek, kemudian filter berdasarkan kategori dan filter lainnya. Dan di sini terdapat sedikit detail untuk proyek. Kemudian di sini juga user bisa membuat proyek baru jika user ingin membuat proyek. Kemudian di sini ada halaman cari anggota tim. Jadi selain membuat proyek, user juga bisa langsung mencari tim untuk proyek yang ingin dieksekusi. Nah, jadi di sini akan tampil beberapa rekomendasi user, di mana di sini data yang akan tampil di sini seperti nama, jurusan, angkatan, kemudian skillnya dan minatnya pada bidang apa. So, terus di sini juga bisa mencari berdasarkan nama atau jurusan, kemudian bisa difilter berdasarkan skillnya dan filter lanjutan lainnya. Nah, kemudian di sini ada halaman notifikasi yang dimana menampilkan detail daftar notifikasi yang dapat dikelola. Kemudian di sini ada halaman profil. Jadi di sini untuk user dapat memanajemen profilnya seperti nama, kemudian jurusan, angkatan, kemudian di sini status available for project, kemudian di sini ada bio-nya, kemudian ada kontak, skill, dan minatnya. Di sini juga user bisa mengedit untuk data profilnya dan mengklik simpan jika sudah ingin simpan. Oke, mungkin itu untuk halaman role mahasiswa. Nah, kemudian sini saya akan coba lockout dan masuk ke halaman admin. Jadi saya akan contohkan untuk akun adminnya. Nah, di sini untuk dashboard admin, di sini tampil beberapa data. Di sini total mahasiswa yang sudah terdaftar, kemudian total proyek yang ada di database atau websitenya. Kemudian di sini total berita yang ada juga yang sudah dibuat oleh admin. Kemudian di sini ada tingkat kolaborasinya. Nah, di sini juga terdapat detail proyek terbaru, detail singkat saja di sini untuk proyek terbaru, kemudian aktivitas terbaru dari mahasiswa atau proyek atau berita. Nah, kemudian bagian kiri juga sini terdapat sidebar, yang dimana menunya tentunya berbeda ya, selain dashboard. Jadi di sini ada kelola akun mahasiswa. Jadi di sini admin bisa melihat daftar akun mahasiswa dan mengelola akun mahasiswanya, seperti menghapus dan melihat detailnya, dan mencari mahasiswanya berdasarkan nama, email, maupun jurusan. Kemudian di sini terdapat halaman kelola proyek nantinya. Jadi di sini admin bisa melihat daftar manajemen proyeknya, di mana admin di sini mengelola jika ada proyek yang
melanggar aturan misalnya dari namanya atau deskripsinya gitu. Jadi admin bisa menghapus. Kemudian admin juga di sini bisa mencari proyeknya dan memfilter proyeknya untuk menampilkan daftar yang ingin dilihat. Kemudian terakhir di sini ada halaman kelola berita atau blognya. Jadi di sini admin bisa membuat artikel berita atau blog yang akan bisa dilihat oleh publik. Nah, di sini admin juga bisa mengedit dan menghapus berita-berita yang sudah ada. Dan untuk buat artikelnya di sini ada formnya seperti judul artikel, konten, dan status. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fase pengerjaan proyek kampus Team Up. Di sini terdapat Gantt chart yang merupakan timeline pengerjaan dari proyek kampus Team Up. Di mana fase pengerjaan ini terdiri dari dua fase utama, yaitu fase perencanaan dan dokumentasi, yang dimana pada fase ini terdiri dari inisialisasi proyek, analisis kebutuhan dan permasalahan, perencanaan sistem, desain sistem, dan pembuatan dokumen proposal. Yang dimana fase ini dimulai dari tanggal 1 September sampai 13 Oktober 2025. Selanjutnya fase pengembangan dan implementasi. Pada fase ini terdiri dari pengerjaan teknis atau pengembangan sistem, pengujian dan evaluasi, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir. Oke. Jadi pada fase perencanaan dan dokumentasi, kami sudah menyelesaikan beberapa hal, yang diantaranya pada inisiasi proyek. Kami menyelesaikan penentuan topik proyek, yang dimana penentuan topik yang kami temukan itu adalah kampus Team Up. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, kampus Team Up itu merupakan software yang berbasis website yang akan membantu mahasiswa untuk mencari tim untuk PKM atau seminar dan lain-lain. Kemudian di sini ada pembuatan dokumen awal proyek seperti tujuan, latar belakang, dan rumusan masalah. Selanjutnya pada analisis kebutuhan dan permasalahan, kami di sini sudah menyebarkan kuesioner online kepada mahasiswa untuk mencari tahu apa saja yang dibutuhkan dalam sistem dan masalah-masalah apa saja yang didapat mahasiswa dalam mencari tim untuk PKM dan lain-lain. Di sini adalah yang kedua ada analisis hasil survei, yang dimana pada tahap ini kami menganalisis hasil dari survei yang kami dapat. Selanjutnya di sini adalah penyusunan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Jadi penyusunan kebutuhan dan fungsional ini diambil dari hasil survei yang kami dapat tadi, seperti apa yang dibutuhkan pada sistem dan apa saja yang akan membantu mahasiswa dalam sistem itu. Selanjutnya di sini adalah perencanaan sistem. Pada perencanaan sistem kami sudah membuat Gantt chart, di mana Gantt chart ini bertujuan untuk membantu dalam pengerjaan proyek, di mana kami menentukan kapan tanggal dalam inisialisasi proyek, contohnya, dan sampai kapan kami akan proyek ini akan berakhir. Kemudian di sini adalah pemilihan tools dan teknologi, seperti yang dijelaskan teman kami, di mana pemilihan tools ini kami memilih JavaScript, yang dimana ada React sebagai front end, MySQL sebagai database, dan lain-lain. Kemudian di sini ada pembuatan repository GitHub, yang dimana repository GitHub ini kami buat untuk membantu kolaborasi pengerjaan tim. Selanjutnya pada desain sistem dan pembuatan dokumen proposal, kami sudah selesai membuat pembuatan use case diagram, ERD, dan sequence diagram. Nah, pembuatan use case diagram, ERD, dan sequence diagram ini bertujuan untuk membuat alur dari sistemnya, seperti dari login sampai menemukan tim untuk PKM, seperti itu. Selanjutnya ada pembuatan mockup tampilan mobile, yang dimana pembuatan mockup ini kami membuatnya di software di Figma, supaya nantinya ini bisa diambil sebagai referensi dari untuk front end. Selanjutnya penyusunan dokumen proposal lengkap,
Nah, di sini penyusunan dokumen ini berisi bab 1 sampai bab 4. Oke, kemudian pada fase pengembangan dan implementasi, hal-hal yang sudah kami selesaikan itu, jadi pada pengerjaan teknis, kami sudah menyelesaikan pembuatan struktur proyek dan setup repositori GitHub. Selanjutnya ada implementasi awal backend dan database, yang dimana backend ini kami menggunakan Express.js dan database itu menggunakan MySQL. Selanjutnya di sini ada perencanaan tampilan antarmuka front-end. Di sini kami menggunakan React sebagai pembuatan tampilannya. Dan yang ketiga itu kami menghubungkan antara front-end dan back-end menggunakan API. Pada pengujian dan evaluasi, kami sudah menyelesaikan pengujian fungsionalnya, kemudian pengujian antarmuka, seperti tombol yang berada pada sistem, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian menyusun laporan hasil pengujiannya. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir. Pada penyusunan laporan akhir ini, kami sudah menyelesaikan laporan akhir proyek yang terdiri dari bab 1 sampai bab 4 tadi. Kemudian terdapat juga diagram-diagram, alur, mockup, dan juga beberapa hal lain penting yang perlu. Nah, di sini ada saran pengembangan, yang dimana yang pertama itu pengujian sistemnya itu lebih dilanjutkan lagi, karena setelah tahap implementasi awal selesai, guna memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Yang kemudian itu integrasi fitur komunikasi real time seperti chat akan meningkatkan efektivitas kolaborasi antar mahasiswa. Yang ketiga, penyempurnaan desain UI UX agar lebih responsif dan ramah pengguna di berbagai perangkat, khususnya mobile. Selanjutnya ada perluasan cakupan data kegiatan dengan menambahkan sumber informasi lomba dan PKM secara otomatis dari portal resmi kampus atau penyelenggara eksternal. Dan yang terakhir adalah evaluasi berkelanjutan melalui umpan balik pengguna agar sistem tetap relevan dan dapat dikembangkan sesuai dengan tren kegiatan kemahasiswaan di masa mendatang. Oke, kesimpulan dari proyek ini adalah sistem ini dikembangkan sebagai solusi digital untuk membantu mahasiswa menemukan informasi kegiatan kemahasiswaan seperti lomba PKM, seminar, maupun penelitian sekaligus mempermudah proses pencarian rekan kolaborasi yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Hasil survei menunjukkan bahwa banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam mencari informasi kegiatan serta menemukan anggota tim yang cocok. Nah, oleh karena itu, Kunstim ini hadir sebagai platform berbasis web yang mengintegrasikan fitur pencarian kegiatan, pembentukan tim kolaboratif, profil keahlian mahasiswa, dan sistem rekomendasi berbasis minat. Proyek ini telah melalui beberapa tahap, yaitu analisis kebutuhan, melalui kuesioner, perancangan basis data dan antarmuka UI UX, serta persiapan implementasi awal melalui repositori GitHub. Hasil awal menunjukkan bahwa arah pengembangan sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Secara keseluruhan, kampus TeamUp diharapkan dapat menjadi wadah kolaboratif lintas fakultas yang meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Baik, jadi itulah presentasi kami mengenai proyek kampus TeamUp. Jika ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Saya akhiri presentasi kami ini. Terima kasih.